welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini aku bakal adain pembacaan tarot dan juga oracle. Dan untuk kali ini pembacaannya itu tentang apa sih yang dia rasakan sekarang, perasaannya dia sekarang itu seperti apa. Dan untuk pembacaan kali ini adalah pembacaan tentang asmara. Jadi pembacaannya pun juga berkaitan tentang percintaan. Dan seperti biasa, sebelum kalian pilih grup, bayangin wajah dan rupa orang yang ingin kalian tanyakan. Dan juga tetap gunakan intuisi kalian serta kata hati kalian. Oke, so kalau gitu buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, nanti aku bakal tampilin gambarnya. Tapi kalau kamu ingin pilih berdasarkan kartu, ini grup 1, 2, 3, 4, kalian boleh pause video ini untuk pilih grupnya. Dan kalau gitu, langsung aja aku bakal tampilin gambarnya buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar. Ini dia. Oke semuanya, buat kamu juga yang ingin lihat video seperti ini, jangan lupa cek my channel. Karena di situ ada banyak banget video tentang pilih kartu lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Oke, grup 1 langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu Ten of Wands dan ada kartu Two of Swords. Ada kartu Eight of Cups dan ada kartu The Empress dan semuanya reverse. Dan di sini juga ada kartu Have Patience atau juga tentang kesabaran. Dan ada kartu tentang Look to your inner strength. Kartu ini tentang bagaimana kamu melihat diri kamu, dan di sini juga ada kartu Healer of the Age dan juga ada kartu The Sun. Oke, so berdasarkan kartu yang keluar ini, berdasarkan kartu tarot, di sini ada kartu Ten of Wands dan di sini juga ada kartu Eight of Cups reverse. Sebenarnya ada dari dia, bagian dari dia yang dia itu ingin lupakan, dan aku ini nggak tahu tentang apa, cuman ada something yang harus dia tinggalkan tapi dia belum sempat. Atau kalau aku bilang ini ada sedikit permasalahan ataupun juga konflik ataupun juga pertentangan dalam dirinya dia yang dia rasakan tentang kamu. Ini juga mungkin bisa terjadi karena perbedaan. Tapi ini sebenarnya dia udah mau lupakan, cuman dia masih dalam proses hal tersebut. Dan mungkin buat kamu ini bukanlah masalah yang besar, tapi untuk dia sendiri, dia sebenarnya menganggap hal ini adalah masalah yang penting. Dan terutama di sini ada kartu Have Patience, artinya juga tentang kesabaran tadi, bahwa memang harus ada kesabaran dalam proses berhubungan dengan dia ini, karena pikirannya dia tuh banyak. Dia itu punya pemikiran yang cukup kompleks, terutama pemikirannya dia juga sangat dipengaruhi oleh omongan-omongan orang ataupun komentar-komentar dan juga ide-ide yang masuk ke kepalanya dia dari orang terdekatnya. Karena di sini ada kartu Two of Swords reverse yang artinya tidak hanya itu isinya saja yang bermain, tapi di luar pribadinya dia, di luar pemikirannya dia juga ikut memikirkan hal tersebut. Dan kartu The Empress Reverse, sebenarnya kalau dari pembacaan kartu The Empress Reverse ini, orang ini itu justru malah dia nggak terlalu memikirkan dirinya saat ini, tapi dia kayaknya lebih memikirkan keadaan ataupun juga dia lebih memikirkan cara gimana supaya dia lebih bahagia. Karena di sini ada kartu Look to your inner strength dan juga kartu The Sun. Kartu The Sun di sini adalah kartu yang menggambarkan tentang kebahagiaan, dan ditambah ada kartu Healer of the Age yang artinya juga tentang harapan. Kalau sebenarnya dia lebih menginginkan situasi yang dia harapkan, tapi dia menganggap banyak hal yang harus dia lakukan, banyak hal yang harus dia kerjakan untuk sampai ke sana. Dan ini juga ada hubungannya dengan kamu.
Dalam arti kata kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya dia anggap itu harus diproses, itu harus dikasih perhatian lebih, dan itu tadi yang menjadi pusat perhatiannya dia, menjadi pusat konsentrasinya dia dalam pemikirannya sekarang ini, dalam perasaannya sekarang ini. Dan terlebih lagi ada hal-hal yang ingin dia tinggalkan. Hal-hal yang ingin dia tinggalkan ini aku nggak tahu apa, tapi memang ada proses untuk dia move on dari sesuatu atau untuk dia berubah. Ini juga kalau misalnya kalian mengharapkan sebuah situasi yang dimana kalian berdua tuh sama-sama berkorban untuk mencapai sebuah titik kebahagiaan, terutama yang kamu dengan dia sudah punya hubungan yang sangat jauh. Orang ini itu punya pemikiran ke sana saat ini, pemikiran dan perasaannya dia itu sekarang menuju ke sana. Dan kartu Look to Your Inner Strength ini juga dia lihat dari apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dan kemampuan apa. Buat sebagian ini juga tentang mungkin finansial, ataupun ini juga tentang kestabilan emosi, serta hal lebih jika dia itu ada perasaan kalau dia ingin lanjut dengan kamu, dia harus menyiapkan kayak dirinya dia tuh yang seperti apa. Dia sudah berpikiran ke sana dan perasaannya dia juga ke sana. Tapi buat kamu yang belum mengenal orang ini terlalu jauh, belum tahu orang ini terlalu jauh, ada hal tentang dirinya yang harus dia urus dulu sebelum dia ingin lanjut hubungan dengan kamu. Dalam artian kalau dia punya masalah dan masalah itu mungkin tidak ada hubungannya dengan kamu, tapi justru ada hubungannya dengan mantannya dia atau bahkan keluarganya dia yang sekarang dia lagi proses move on, tapi dia belum sampai benar-benar 100% move on. Makanya dari kartu Eight of Cups Reverse ini dia harus benar-benar lepaskan itu dulu, baru dia bisa serius 100% ke tempat kamu, ke arah kamu kalau misalnya orang ini belum kamu kenal begitu jelas. Atau hanya kenal sebentar. Oke, so aku bakal buka kartu selanjutnya. Grup pertama. Grup pertama di sini ada kartu King of Swords. Ada juga kartu Seven of Pentacles. Oke. Ada yang kebuka 3. Di sini ada kartu Seven of Cups. Ada kartu Page of Wands. Sorry, ada 4 ternyata yang kebuka. Ada kartu Queen of Swords. Dan juga ada kartu The Wheel of Fortune. Gini, dari kartu Seven of Pentacles dan juga dari kartu Seven of Cups, ini tuh mau dikasih tahu kalau sebenarnya dia itu ada harapan lebih ke kamu. Dia kayak punya harapan yang lebih, dan harapan ini itu tentang bagaimana kamu memberikan sesuatu ke dia, atau tentang bagaimana ya itu tadi pengorbanan kamu ke dia ataupun respon kamu ke dia sesuai dengan yang dia inginkan. Dan dia masih menunggu itu karena sampai sekarang kayak sebagian dari kamu kayak belum benar-benar memberikan apa yang dia harapkan atau apa yang dia inginkan. Ataupun ini mungkin tentang ekspektasi. Jadi sebenarnya mungkin orang ini punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap kamu, dan dia masih melihat itu di diri kamu, dan dia itu juga masih memperhatikan kamu, sangat-sangat memperhatikan kamu. Karena Seven of Pentacles, selain kartu ini tentang menunggu sesuatu, kartu ini juga memperhatikan proses yang terjadi, dan dia berharap ada perkembangan lebih dari kamu untuk lebih maju ataupun untuk mengatakan sesuatu yang dia tunggu. Dan di sini ada kartu Page of Wands. Kartu Page of Wands buat kamu tadi yang merasa orang ini belum kenal terlalu dalam, kartu Page of Wands ini adalah tentang permulaan sebuah perjalanan baru yang dianya itu mungkin juga kalau dikatakan dari kartu ini dia itu bisa kayak mulai start yang baru, start yang fresh dengan kamu, dan dia punya pemikiran seperti itu. Tapi memang tadi itu ya ada beban yang harus dia selesaikan, ada hal-hal yang harus dia tinggalkan dulu. Dan di sini ada kartu Queen of Swords dan juga ada kartu King of Swords. Jadi untuk Swords ini ada kartu Queen dan juga ada kartu King.
orang ini itu sebenarnya adalah orang yang sangat logis. Dia tidak terlalu terbawa suasana, tidak terlalu terbawa perasaan, tapi pola pikirnya, perasaannya dia lebih didominasi dari pemikirannya serta logikanya dia. Dan itu dia benar-benar gunakan hal itu dalam setiap aspek relationship yang selama ini dia jalankan, atau dalam setiap titik di mana kamu dengan dia itu punya aktivitas ataupun punya kebersamaan yang spesial, dan dia gunakan logika dia untuk mengamati sesuatu, dan dia juga gunakan pola pikirnya dia untuk mengamati hal itu. Tapi kalau untuk perasaan, tentang bagaimana perasaannya dia sekarang, logika dia jauh lebih jalan ketimbang perasaannya. Dan di sini ada kartu The Wheel of Fortune. Kartu The Wheel of Fortune ini sebenarnya juga hampir sama dengan sebuah permulaan yang baru ya, ataupun sebuah start yang baru. Dan kalau aku baca dari keseluruhan kartu, dia itu rela mengorbankan banyak hal untuk memulai sebuah start yang baru bersama kamu, ataupun kalau itu dia belum melakukan, dia punya planning ke sana. Jadi buat kamu yang sudah long relationship dengan dia tapi merasa dia kenapa tidak ada inisiatif untuk memperbaiki hubungan ataupun di jenjang berikutnya, ke jenjang pernikahan ataupun yang lainnya, itu karena tadi yang aku katakan di sini, dalam dirinya dia, perasaannya dia itu masih ada yang harus diperbaiki, atau bebannya dia masih ada yang harus diselesaikan, atau masih ada yang harus dilepaskan. Makanya kartu kesabaran di sini adalah hal yang penting. Tapi di sisi ini, kartu kesabaran ini tuh juga mau dikasih tahu kalau bukan hanya kamu saja yang perlu sabar, dianya juga perlu sabar, karena apa yang dia lakukan itu menurut dia adalah hal yang cukup berat. Apa yang harus dia tinggalkan atau apa yang harus dia perbaiki, itu menurut dia adalah hal yang cukup berat. Oke, aku bakal buka satu kartu tarot terakhir. Oke, di sini ada kartu Ten of Pentacles Reverse. Gini, kartu Ten of Pentacles Reverse ini sebenarnya adalah kartu yang menunjukkan tentang finansial, atau mungkin juga tentang keberpunyaan, atau terpenuhnya suatu keinginan, suatu pencapaian yang sudah sampai pada tahap level terakhir, atau pada tahap finalnya, kesuksesan yang paling final. Tapi kalau dari pembacaan ini buat kamu di grup 1 ini, kamu harus lebih pintar-pintar untuk berkomunikasi, untuk menyatakan sesuatu, karena Ten of Cup ini datangnya reverse, yang artinya juga kalau memang ada kerjasama yang harus diperbaiki, ada omongan yang harus mungkin jangan keluar begitu saja, tapi memang harus lihat suasana. Terlebih lagi di sini ada kartu Seven of Pentacles ini, dan ini mungkin juga dia rasakan sekarang, yang dia rasakan kalau dia ingin mengungkapkan banyak hal, tapi dia perlu timing yang tepat dan dia perlu pembawaan suasana yang tepat, terutama tentang hal-hal penting. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan jangan lupa subscribe channel aku, dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, ada kartu Yin Yang. Dan untuk tarotnya ada kartu Queen of Cups, ada kartu Six of Cups, ada kartu Tower, dan ada kartu Three of Swords. Oke. Dan ada juga tentang Love Endurance, dan ada kartu tentang New Love. Kartu Love Endurance ini tuh sebenarnya tentang bagaimana dia mempertahankan relationship, bagaimana dia mempertahankan hubungan emosionalnya dia dengan pasangannya dia, dan kalau kamu adalah pasangannya dia, ini tentang bagaimana dia mempertahankan relationship kalian. Dan di sini ada kartu New Love. New Love, kartu New Love ini adalah tentang pasangan yang baru, jiwa yang baru, dan juga tentang pandangan dia terhadap kasih atau terhadap cinta
yang baru. Tapi kalau aku baca di sini, ini belum tentu tentang putus hubungan ataupun juga tentang mengakhiri relationship karena kartu new love ini. Tapi kayak dia punya pandangan yang baru tentang percintaan, tentang asmara. Dia punya pandangan yang baru. Dan kalau aku baca ini karena apa yang telah terjadi di beberapa waktu lainnya, ataupun kalau bukan, ini ada masa lalu dalam dirinya dia yang sampai sekarang itu mempengaruhi bagaimana dia menjalankan asmara. Tapi di sini ada kartu The Tower. Kartu The Tower ini sebenarnya tentang runtuhnya sesuatu atau tentang kayak sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kartu The Tower Upright ini tuh tentang bagaimana dia melepaskan pola pikirnya dia terhadap suatu hal, bagaimana dia melepaskan endurance-nya dia terhadap pola pikirnya dia itu. Jadi kalau dia sudah pegang pola pikir lama, bagaimana dia melakukan asmara, bagaimana dia berhubungan, itu runtuh. Saat ini perasaan yang dia rasakan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan perasaan yang baru atau mendapatkan feeling yang baru, mendapatkan soal tentang asmara yang baru. Dan ini karena mungkin juga dia ada sakit hati terhadap sesuatu yang mengharuskan dia berpikir seperti itu, atau yang mengharuskan dia untuk meruntuhkan pola pikirnya itu, pola pikir atau mindset dia dalam berhubungan. Dan di sini ada kartu Three of Swords tadi itu ya, yang dibilang kalau misalnya ada kekecewaan dan juga ada sakit hati yang dia rasakan, ini bisa datang dari kamu, tapi juga bisa datang dari masa lalu. Karena di sini ada Six of Cups reverse, yang artinya ini bisa datang dari masa lalu yang belum selesai sampai sekarang mengikuti dia. Dan di sini ada kartu Queen of Cups. Kartu Queen of Cups ini adalah tentang seseorang yang sangat punya sensitivitas yang sangat besar, tapi di lain itu dia juga punya intuisi yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau aku lihat orang ini itu sangat mementingkan perasaannya dia, benar-benar mementingkan bagaimana perasaan dia saat itu, dan orang ini cukup sensitif sehingga kalau dia merasa tidak suka terhadap sesuatu, dia lebih baik mundur ataupun dia lebih baik cari yang lain atau lihat yang lain. Karena life endurance ini adalah salah satu yang harus dia terjang, yang harus dia pelajari supaya dia benar-benar bisa kokoh hubungan asmaranya, supaya dia benar-benar bisa kokoh perasaannya. Tapi gini, aku nggak lihat tentang orang ketiga ataupun hal sebagainya, tapi memang perasaan dia itu sangat-sangat sensitif. Jadi kalau buat kamu yang sudah menjalin hubungan lama dengan orang ini, perasaannya dia ke kamu itu, ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, dia pernah punya sakit hati dengan kamu, tapi kayak dia udah tahan itu lama dan sekarang itu dia lebih berusaha untuk mementingkan perasaannya. Jadi mungkin akan ada kedepannya perubahan-perubahan yang kamu rasakan dari dia, ataupun yang sekarang ini kamu tanyakan kenapa dia bisa sampai berubah seperti ini. Itu karena memang ada perubahan dalam dirinya dia yang sekarang ini dia lebih penting memikirkan perasaannya. Karena orang ini sangat sensitif. Dan kemungkinan yang kedua adalah kalau kamu dengan dia mungkin sudah pernah punya hubungan tapi sempat putus ataupun putus nyambung, ataupun juga kamu belum terlalu erat hubungannya dengan orang ini, itu dia itu kayak punya dari masa lalunya dia yang sampai sekarang mengikutinya, sakit hati yang sampai sekarang mengikutinya, dan itu yang membuat dia tidak bisa terlalu kokoh dalam menjalin relationship, ataupun justru kebalikannya, dia benar-benar bisa cinta mati sama seseorang karena itu tadi, begitu dia ketemu dengan yang cocok, begitu dia ketemu dengan sosok yang bisa benar-benar mengikat dia, ya itu tadi, itu yang dia rasakan, dia akan kasih full 100% walaupun dia tahu kemungkinannya ke depan dia akan sakit hati. Dan di sini ada kartu appreciation. Kartu appreciation sebenarnya ini tentang bagaimana dia melihat kamu ya.
Kalau dari kartu ini nggak ada yang negatif. Kartu appreciations ini berarti pujian, berarti rasa terima kasih. Mungkin apa yang kamu lakukan ke dia itu justru membantu dia dalam proses hidupnya, justru membantu dia dalam sebuah keadaan di mana dia harus benar-benar move on dari sesuatu, dan dia sangat berterima kasih tentang hal itu. Ataupun ini tentang kesadaran dia, kayak saat dia berbicara dengan kamu ataupun saat dia mengutarakan sesuatu, kamu memberikan respon di mana respon itu membuat dia berpikir ulang dalam pengambilan keputusan atau berpikir ulang dalam mindsetnya dia selama ini. Dan di sini ada kartu yin yang. Kartu yin yang ini tentang kestabilan, ini tentang keseimbangan. Dan kartu yin yang ini mau dikasih tahu kalau buat dia hal yang paling utama dalam relationship, dalam perasaannya dia adalah keseimbangan. Dia nggak mau terlalu hubungan yang ekstrim, tapi di sisi lain dia juga nggak mau hubungan yang terlalu dingin. Dia ingin hubungan yang benar-benar seimbang, yang benar-benar balance, karena mungkin pengalamannya dia ataupun apa yang pernah dia rasakan membuat dia itu kayak lebih mengutamakan, gue nggak mau yang terlalu ekstrim dalam hubungan, nggak mau orang terlalu jealous, atau nggak mau juga orang yang terlalu obsesif. Dia lebih milih yang biasa-biasa aja. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya. Dan pembacaan ini sangat spesifik ya. Jadi kalau merasa kamu tidak cocok dengan pembacaan ini, kamu boleh pilih grup yang lainnya. Next card. Ada kartu King of Cups. Oke, di sini ada kartu The Hangman. 2 kartu lagi. Ada kartu Ace of Cups. Oke. Dan ada kartu The High Priestess. Gini, di sini ada 2 kartu Major Arcana, ada kartu The High Priestess dan juga ada kartu The Hangman. Aku mau jelasin dulu tentang kartu The Hangman. Kartu The Hangman itu adalah kartu yang berbicara tentang dia tidak bisa lepas dari situasi yang ada sekarang, ataupun ya situasi itu memang harus dia lalui, sudah takdirnya dia harus jalankan. Dan dia merasa proses perasaan yang dia rasakan sekarang ini, gejolak yang dia rasakan, serta emosi yang mungkin naik turun, karena di sini ada kartu King of Cups, terlebih lagi ada kartu Queen of Cups, yang artinya emosi dia benar-benar lagi naik turun. Itu memang dia sadari juga kalau ini harus dia lewati supaya dia bisa lihat hal yang lain, supaya dia bisa membuka cawan yang baru di Ace of Cups ini, supaya dia bisa punya pemikiran yang baru. Dan mungkin kamu salah satu orang yang membantu dia dalam hal tersebut. Dan di sini kamu juga punya kartu The High Priestess. Kartu The High Priestess ini sebenarnya tentang informasi, tapi di sisi lain ini juga tentang kebijaksanaan, dan ini juga tentang pembawaan sesuatu. Kalau aku bicara tentang kartu High Priestess ini, kayak sebenarnya dia tuh menunggu informasi. Dia menunggu informasi dari kamu tentang apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Jadi sebenarnya orang ini itu mungkin dalam tahap kayak ya aku ini tuh seperti ini, emosi aku sangat sensitif, dan mungkin ada hal yang membuat aku tidak stabil, tinggal kamunya aja, langkah kamu mau gimana. Itu seperti itu. Jadi kayak orang ini gak mau terlalu jauh mikirin kalau kalian tidak cocok gimana. Tapi kalau merasa kamu gak cocok, ya udah, jangan kamu gak usah maju lagi. Dia lebih tipe orang yang seperti itu. Jadi kayak mungkin dia lebih nunggu apa yang akan kamu lakukan, respon kamu itu seperti apa. Terutama buat kamu yang menanyakan
tentang dia, tentang perasaan orang ini, tapi kamu belum ketemu lama, atau bahkan hanya ketemu dari online dating. Oke, aku bakal buka kartu tarot terakhir. Ada kartu Page of Wands. Kartu Page of Wands sebenarnya ini tentang permulaan ya. Terutama tadi ada kartu The Tower ini yang artinya setelah The Tower ada Page of Wands, setelah semuanya runtuh, setelah semuanya selesai ada perjalanan baru dan juga new love baru. Buat dia hal yang terpenting sekarang adalah mencari situasi yang baru. Buat dia perasaannya dia sekarang itu adalah menginginkan hal yang baru, dan dia bisa lihat itu dari kamu. Kalau kamu sudah punya hubungan lama dengan orang ini, bukan berarti dia minta putus, tapi dia menginginkan situasi yang baru, atau mungkin spark asmara kalian itu sedikit kurang, dia menginginkan itu kembali. Dan untuk beberapa dari kamu, pembacaan ini untuk kamu yang memberikan mindset baru ke dia, memberikan pola pikir baru ke dia, serta memberikan kayak sesuatu makna yang sangat berarti untuk dia. Dalam hal asmara, dia sangat benar-benar apresiasi itu, dan dia sangat terima kasih karena dengan mindset yang dia punya sekarang, dia menjadi seseorang yang baru dalam perjalanan dia yang baru. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye. Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu Page of Swords reverse, ada kartu Five of Cups upright, dan di sini ada kartu Five of Wands as a blockage, dan di sini ada kartu Six of Swords. Dan ada kartu juga Choose Love. You always have choice, make yours with love. Dan ada kartu tentang I love you. Oke. Untuk kartu energinya, ada kartu contract dan kartu cornucopia. Oke, grup ketiga. Grup ketiga, perasaannya dia sekarang adalah dia itu menganggap kamu orang yang sempurna, yang perfect. Karena kartu cornucopia itu tentang kebutuhan yang terpenuhi, tentang keberlimpahan yang didapatkan, dan itu dia lihat dari kamu. Dia lihat kamu adalah orang yang perfect untuk dia, dan perasaannya dia sekarang ini dia cukup serius karena kartu Page of Swords-nya itu reverse. Jadi gini, Page of Swords itu adalah kartu yang sebenarnya tentang playfulness, tentang orang yang tidak serius, orang yang ingin main-main, ataupun orang yang masih ingin melihat banyak hal, dan dia itu nggak fokus ke satu tempat, tapi ke banyak arah. Dan kartu Page of Swords reverse ini menandakan kalau misalnya dia itu cukup serius dengan apa yang dia lakukan sekarang, dengan keputusan dia sekarang, dengan apa yang dia kerjakan sekarang. Jadi perasaannya dia juga serius, dia nggak cari yang main-main lagi, dia bukan orang yang ingin pindah-pindah lagi. Dan di sini ada kartu Five of Cups. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada sedikit rasa penyesalan dalam dirinya dia yang masih dia pegang sampai sekarang. Rasa penyesalan ini mungkin datang dari kekecewaan dia terhadap dirinya dia atau terhadap situasi, tapi ini juga bisa berarti ekspektasi yang tidak dia dapatkan. Tapi rasa penyesalan ini sebenarnya, ataupun rasa kekurangan ini sebenarnya dia sudah mulai tinggalkan ya. Karena di sini ada kartu Six of Swords. Dan sebenarnya dari kartu I love you ini juga sudah mau dibilang kalau dia memang punya perasaan kepada kamu. Jadi kalau kamu yang menanyakan bagaimana perasaannya, grup 3 ini benar-benar sangat obvious, benar-benar sangat jelas apa yang dia rasakan ke kamu itu adalah perasaan yang cukup serius. Makanya di sini ada kartu Choose Love, artinya dia juga berharap kalau kamu memilih dia untuk hubungan kamu yang serius.
Dan di sini ada kartu kontrak. Kartu kontrak ini mungkin tentang sebuah ikatan yang dia tidak bisa lepaskan. Apapun itu, siapapun yang kamu tanyakan di sini, dia mengharapkan sebuah ikatan dengan kamu, ataupun justru ini tentang dia sudah punya ikatan yang dia tidak bisa lepaskan. Tapi mengenai perasaan yang kamu tanyakan, perasaan orang ini, dia memang punya perasaan kepada kamu, tapi kontrak ini sebenarnya ada yang mengikat dia untuk tidak bisa terlalu maju kalau kamu tidak ada responnya. Aku nggak tahu ini apa. Ini juga mungkin sebagian dari kamu, ini bisa tentang perbedaan kepercayaan ataupun perbedaan adat istiadat yang mengharuskan kayak dia mau berkorban tapi dia nunggu kamu juga melangkah. Itulah yang menyebabkan dia tidak bisa melangkah terlalu jauh ke tempat kamu. Dan di sini ada kartu Five of Wands as a blockage. Kartu Five of Wands as a blockage ini dia takut tentang pertengkaran, dia takut tentang perselisihan yang akan terjadi ke depannya. Jadi orang ini tuh kayaknya udah tahu deh, kalau misalnya dengan situasi yang kalian punya ke depannya akan ada konflik, dimana konflik itu yang dia takut kayak kamu menyerah begitu saja dan lepas dari hubungan kalian, atau lepas dari usaha kalian, lepas dari PDKT kalian. Dan inilah yang sebenarnya dia takutkan juga ya, karena dia itu menganggap hubungan kamu itu sudah orang yang perfect. Hubungan apapun yang kalian jalankan, dia ingin lebih serius dari hubungan kalian yang sekarang. Oke, aku bakal buka kartu tarot dulu. Kartu tarot selanjutnya, grup ke-3. Di sini ada kartu Seven of Pentacles, ada kartu Six of Cups. Oke. Ada kartu Four of Swords. Dan ada kartu Two of Cups. Oh, ternyata ada satu lagi kartu keluar. Ada kartu King of Swords. Oke, grup 3 ini benar-benar definitely orang ini sedang menunggu kamu ya. Orang ini benar-benar menunggu apa yang sedang kamu rasakan sekarang, bagaimana respons kamu, dan selain menunggu, orang ini juga memperhatikan. Kartu Seven of Pentacles ditambah dengan kartu Four of Swords, ini tuh sebenarnya dia lagi nggak pingin melakukan banyak hal yang benar-benar ekstrim, ataupun dia nggak pingin terlalu banyak planning. Yang dia ingin kerjakan atau yang ingin dia lakukan sekarang itu justru malah jalankan aja apa yang ada, tapi memang harus dibawa yang serius. Dan untuk kartu ini sendiri, Seven of Pentacles, selain itu dia sebenarnya juga mengamati bagaimana kamu responnya ke dia, apakah kamu juga punya perasaan yang sama, dan apakah keseriusan kamu juga sama dengan dia. Dan kartu Six of Cups ini sebenarnya tentang saling memberi. Dari kartu ini, dia mengharapkan banyak ke kamu, tapi dia juga siap memberikan banyak ke kamu. Dan kartu Six of Cups ini sebenarnya juga tentang kebiasaan lama, tentang hal-hal di masa lalu yang muncul kembali atau yang refresh kembali. Kalau aku baca, kamu itu mengingatkan dia pada banyak hal di masa lalunya di mana dia happy, ataupun kamu mengingatkan dia dengan rumahnya dia di saat dia masih kecil. Makanya itulah yang menjadi salah satu yang membuat dia tertarik dengan kamu. Kamu membuat dia nyaman dengan kehadiran kamu. Dan di sini ada kartu Two of Cups. Kartu Two of Cups itu benar-benar tentang bonding, benar-benar tentang soulmate, tentang emotional connection yang sangat-sangat kuat. Dia merasakan itu dari kamu, perasaan dia nyaman, perasaan dia connect, dan perasaannya dia tuh juga merasa mengenal kamu sudah lama. Dan di sini ada kartu King of Swords. Kartu King of Swords selain tentang perasaan, dia juga melihat logika ya.
Orang ini cukup melihat logika dan dia adalah orang yang sangat-sangat dominan dalam mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan dirinya dia, dengan keluarganya, dengan hal yang menurut dia penting. Jadi, kalau dari kartu ini ada beberapa hal yang dia tidak bisa otak-atik, dia tidak bisa tinggalkan, atau dia tidak bisa ubah. Entah apapun itu, sesuai dengan kontrak ini tadi ya. Sesuai dengan apa yang aku katakan, ada suatu hal yang mengikat dia di mana dia tidak bisa maju lebih jauh jika tidak ada respon tertentu dari kamu. Dan sebenarnya dia masih menunggu sih, dia masih menunggu banyak respon dan banyak jawaban dari kamu, walaupun dia tidak utarakan hal itu secara terang-terangan dengan mulutnya dia, tapi memang dia mengutarakan dari hatinya dia, semoga kamu melakukan hal ini, semoga kamu melakukan apa yang dia mau. Dan itu tadi, makanya ada sedikit ketakutan tentang bagaimana dia mungkin akan memulai konflik, bagaimana dia mungkin akan memulai sebuah pertengkaran. Ataupun ada ketakutan di mana dia merasa kamu tidak bisa menerima dia apa adanya. Karena kalau dari yang aku baca juga, kamu itu belum melihat keseluruhan siapa sih dia sebenarnya. Dan dia merasa itu bisa menjadi konflik yang cukup berat kalau kamu tidak bisa terima itu. Itulah yang sebenarnya dia takutkan. Apa benar kamu benar-benar bisa menjalin hubungan yang serius dengan dia atau tidak? Atau kalaupun sudah serius, apakah benar kamu benar-benar mau lanjut ke jenjang yang lebih jauh hubungannya dengan dia atau tidak? Oke, untuk grup ketiga, aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir. Oke, di sini sudah ada kartu Three of Pentacles. Gini, kartu Three of Pentacles ini lebih dikatakan kalau dia ingin keseimbangan, dia ingin apa yang dia berikan juga dia terima. Jadi dia benar-benar kayak sebenarnya dia tuh sudah serius, tapi apakah kamu benar-benar serius? Hal itulah yang paling pertama dikatakan di hatinya dia. Dia ingin kamu juga mulai mencoba keseriusan yang dia harapkan dalam hubungan kalian. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 4, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu The Devil, ada kartu The Sun as a blockage, ada kartu Justice, dan ada kartu Knight of Wands reverse. Oke. Dan ada kartu The Only Thing That Is Real Is Love, tentang bagaimana kamu merubah perspektif kamu. Dan ada kartu Be Willing to Express Love. Ada juga tentang Woman Holding a Coin, dan ada kartu Magician and the Mirror. Gini, kalau dari kartu yang keluar, kamu itu punya 3 kartu Major Arcana. Ada kartu The Devil, ada kartu The Sun as a blockage, dan juga ada kartu Justice. Aku mau bahas dulu tentang kartu The Devil. Kalau bicara tentang sebuah hubungan, sebuah kejadian, kartu The Devil itu berhubungan tentang toxic relationship. Tapi di sini ini bukan tentang toxic relationship, tapi tentang toxic pemikirannya dia, karena ada kartu The Sun as a blockage. Kartu The Sun itu menggambarkan sebuah impian, menggambarkan sebuah kegembiraan, dan juga tentang inner child. Dan kalau aku baca dari kartu yang keluar ini, pemikirannya dia itu agak takut berhubungan, ataupun agak takut, mungkin lebih takut bahagia dengan pasangan, atau takut memulai start, ataupun juga bisa jadi takut untuk maju ke jenjang yang lebih jauh.
Dan perasaannya dia itu juga masih ada hubungannya dengan, mungkin ini termasuk apa yang pernah dia alami atau terhadap apa yang pernah dia lakukan. Ada rasa takut di sana, mungkin dia merasa pernah melakukan banyak kesalahan dalam asmara atau pernah melakukan banyak toxic relationship dengan orang lain, dan dia tuh kan kayaknya mungkin agak takut hal itu berulang kembali karena di sini ada kartu justice yang artinya kalau pemikiran, pola pikirnya dia, perasaannya dia tidak bisa diubah, tidak bisa melihat cara pandang yang baru, karena sekali lagi kartu The Only Thing That Is Real Is Love itu adalah tentang bagaimana merubah persepsi dalam melihat sebuah percintaan. Kalau itu dia tidak bisa ubah, kartu Justice di sini menunjukkan apa yang dia tanam yaitu nanti yang tumbuh. Jadi kayak apa yang dia lakukan ya akibatnya juga akan seperti itu. Ini harus ada perubahan dalam dirinya dia, dalam perasaannya dia, terutama dalam mindsetnya dia. Dan di sini ada kartu Be Willing to Express Love. Orang ini tidak menutup kemungkinan untuk berubah, untuk mau menjalankan banyak hal, untuk mau mengekspresikan perasaannya dia. Tapi memang mungkin selama ini dia ketemu dengan orang yang tidak peka, orang yang punya koneksi sama dengan dia. Karena di sini ada kartu Magician and the Mirror yang berarti hubungan toksiknya dia itu hubungan toksik yang pernah dia lakukan atau yang pernah dia lihat itu kayak sangat berimbas dalam dirinya dia sekarang, yang mana juga mengundang orang-orang yang punya vibrasi yang sama. Dan di sini ada Woman Holding a Coin. Woman Holding a Coin sebenarnya ini juga tentang hal-hal yang berhubungan material, hal-hal yang berhubungan dengan material. Perasaannya dia juga mungkin ada di sana. Perasaannya dia mungkin dia lebih mementingkan tentang material ketimbang beberapa hal yang cukup penting dalam asmara, tapi dia melihat hal ini sangat-sangat penting. Dan ini sekali lagi tergantung dari cara pandang orang dan juga preferensi orang, serta bagaimana orang melihat sebuah kepentingan itu tergantung dari setiap orang. Dan kalau kalian punya nilai yang sama, punya penilaian yang sama, maka kalian cocok. Tapi kalau tidak, kalau kamu ingin merubah apa yang dia punya, itu harus dari dianya sendiri. Dan mungkin memang ada ketidakcocokan yang dia rasakan saat ini terhadap kamu. Dan ini sebenarnya ketidakcocokan ini harus diubah oleh dianya ya. Karena dia itu tidak cocok bukan hanya dengan kamu saja. Tapi The Devil ini bicara dia tidak cocok dengan banyak orang, yang mungkin memang itu dari dasarnya dia harus ubah mindsetnya dia. Tapi ini nanti memang butuh proses, dan aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi memang hal yang paling dia pikirkan sekarang sebenarnya mungkin bukan ke arah asmara, tapi ke arah finansial. Karena Woman Holding a Coin di sini muncul, jadi mungkin dia punya ambisi tertentu, punya bagaimana dia mencari duit, punya langkah yang pasti dalam kehidupannya dia, dan mungkin dia memang mencari orang yang punya pemikiran yang sama dengan dia. Karena Magician and the Mirror itu bukan hanya mengundang orang yang punya vibrasi yang sama, tapi dalam arti kata juga dia bisa mencari lawan jenis yang memang dia punya pandangan yang sama dalam hal asmara, dan memang dia udah males banget merubah dirinya dia yang seperti ini. Jadi tinggal mau atau enggak. Tapi kalau memang menanyakan perubahan, sebenarnya dalam dirinya dia juga menginginkan itu. Tapi memang dia tidak bisa lepas dari pola pikirnya ini, tidak bisa lepas dari situasinya ini. Jadi kayak orang ini labil ya. Perasaannya itu rada labil. Kadang dia mau A, tapi kadang dia juga mau B. Oke, aku bakal buka kartu tarot selanjutnya. Grup keempat. Oke, di sini ada kartu Judgment. Dan ada kartu Three of Pentacles. Oke, aku bakal ambil yang paling bawah. Ada kartu The Moon.
Dan satu kartu lagi, ada kartu Eight of Cups. Oke, di sini ada kartu Three of Pentacles. Gini, orang ini mungkin menganggap kalau misalnya dalam pemikiran dia asmara adalah nomor yang kesekian, dan dia menganggap juga kayak mungkin ada ketidakcocokan antara kamu dengan dia, tapi sebenarnya dia masih mau menjalankan ini, dia masih mau lihat kembali, karena kartu Three of Pentacles ini adalah tentang kerjasama, di mana ada aktivitas dari kamu dan juga ada aktivitas dari dia dengan tujuan yang sama. Dan mungkin dia masih mau mencoba hubungan kalian, ataupun kalau misalnya kalian baru kenal, belum lama kenal, mungkin orang ini mau lihat lebih lanjut karena mungkin dia juga masih belum tahu kamu itu detailnya seperti apa. Sekali lagi ada dua kartu Major Arcana, ada kartu The Moon dan juga ada kartu Judgment. Untuk grup 4 kamu banyak banget kartu Major Arcana, yang artinya ada banyak poin penting yang harus kamu lihat lagi. Di sini ada kartu The Moon. Kartu The Moon ini sebenarnya tentang sebuah kesedihan, tapi di lain kesedihan ini lebih tentang rahasia. Kalau sebenarnya dia menyimpan banyak rahasia yang dia tidak ingin ungkapkan, dan dia merasa itu adalah milik pribadinya dia. Jadi dia bukan orang yang sangat-sangat terbuka. Kalaupun nanti kamu dengan dia itu menjalankan relationship ke level yang berikutnya, dia masih akan menyimpan rahasia ini dan tidak akan dia buka. Orang ini tidak bisa buka 100% ke orang lain karena memang terhalang dari devilnya ini. Tapi sekali lagi pembacaan ini itu spesifik ya. Jadi buat kamu yang merasa pembacaan ini tidak resonate, kalian boleh pindah grup yang lain. Tapi memang untuk grup keempat, gini, perasaan labilnya dia itulah yang membuat toksik dalam dirinya dia. Dan di sini juga ada kartu Judgment. Kartu Judgment di sini tentang karmic relationship. Kalau yang aku lihat di sini, buat kamu yang sudah menjalankan lama hubungannya dengan orang ini, karmic relationship ini muncul menandakan kalau memang hubungan kamu dengan dia itu ada kaitan yang erat dengan karmic relationship, yang mana memang kalian harus dipertemukan dalam dunia ini untuk mengambil sebuah pelajaran yang harus kalian dapatkan. Dan aku nggak pernah tahu tentang karmic relationship jadi soulmate ataupun jadi yang lainnya, tapi memang ada keharusan untuk kamu dengan dia harus bertemu. Terlebih lagi di sini ada kartu Eight of Cups. Kartu Eight of Cups ini tuh tentang meninggalkan sesuatu, dan yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang cukup berharga untuk dirinya dia di masa lalu. Mungkin ini sebuah kenangan, mungkin ini juga sebuah pemikiran, tapi kayak dia mungkin udah mau tutup itu rapat-rapat, rahasianya dia, pengalamannya dia mau tutup itu rapat-rapat. Tapi memang dalam perasaannya dia ada kegelisahan, ada kebimbangan, dan juga ada sedikit ragu-ragu, dan itu tadi ya, ada kelabilan dalam dirinya dia tentang, mungkin kalau aku katakan ini tuh tentang bagaimana dia mendapatkan cinta, bagaimana dia mendapatkan love, apakah dia worth it untuk mendapatkannya. Orang ini mungkin punya self esteem yang cukup rendah, terutama untuk hal romance ya. Oke, so kalau gitu aku bakal buka satu kartu tarot terakhir. Untuk grup keempat, satu kartu tarot terakhir. Dan apa yang aku katakan, apa yang aku bacakan itu murni berdasarkan kartu tarot dan juga kartu oracle. Jadi benar-benar kalau kalian merasa tidak resonate, kalian boleh pindah grup yang lainnya. Di sini ada kartu Seven of Cups. Kartu Seven of Cups ini sebenarnya tentang sebuah harapan, tentang sebuah pemikiran, sebuah mimpi. Kalau misalnya mungkin dia masih mengharapkan sebuah perbedaan relationship yang mungkin bisa dijalankan dengan kamu dan tidak mengulang kembali apa yang pernah terjadi, ataupun tidak mengulang kembali toxic relationship itu, dan dia masih punya harapan yang cukup dalam dengan hubungan kalian. Seberapa jauh pun hubungan kalian, apapun itu, memang ada harapan tersendiri untuk merubah sesuatu dari toxic pemikirannya dia itu.
Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan grup keempat. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!